Baik. Oke, pertama-tama mungkin ana mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama ana Muhammad Syauqi Labib ya, bisa dipanggil Labib saja ya. Insyaallah mau ke depannya ana akan mendampingi antum semuanya, antum sekalian ya, untuk kita mempelajari tahsin ya, sesuai materi dan kurikulum yang disepakati oleh Gereja Quran Indonesia. Baik. Mungkin yang pertama kita langsung ini aja ya, masuk ke materi aja Pak ya. Kita mau langsung masuk ke materi aja untuk mempersingkat waktu juga. Oke, baik. Anda mau mengkonfirmasi sekali lagi apakah materinya sudah kelihatan ya di layar device masing-masing? Silakan direspon bisa lewat chat atau lewat sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sesuai silabus ya, kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama nih, Bapak sekalian. Oke. Nah, kita merujuk kepada kitab eh, metode Imam Asy-Syafi'i ya, seperti yang bisa Bapak-bapak sekalian lihat di layar ya, kita menggunakan metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi ya. Abu Ya'la Qurnaidi dan Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Jadi insya Allah kedepannya buku ini akan menjadi pedoman kita ya, pedoman pembelajaran kita dan sekaligus akan menjadi rujukan Gereja Quran dalam materinya seperti itu ya. Nah, jadi sesuai metode Asy-Syafi'i ya, sesuai metode Asy-Syafi'i, materi pertama itu adalah bagaimana sih cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Seperti itu ya Bapak-bapak. Jadi untuk prolog ya, untuk pendahuluan, isti'adzah adalah sesuatu yang diperintahkan ya oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai membaca Al-Qur'an. Jadi seperti itu ya. Isti'adzah itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kalau di Indonesia itu kita populer dibilangnya ta'awudz lah seperti itu ya. Ta'awudz, isti'adzah ataupun ta'awudz ya. Jadinya dalilnya itu ada di dalam surah An-Nahl ayat ke-98 ya. Seperti yang tertera di dalam layar kita ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka kamu hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini disebut isti'adzah. Jadinya sebelum membaca Al-Quran ya, secara umum ya, secara umum, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu kita ingin berdoa ataupun ingin berzikir, ya kita diperintahkan ya untuk membaca isti'adzah terlebih dahulu sebagai wujud bentuk permulaan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian selain isti'adzah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk membaca basmalah, lafal bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat ya, pada setiap awal surat. Bukan di pertengahan surat ya, pada setiap awal surat. Jadinya umpamanya antum sedang baca Al-Qur'an nih, umpamanya lagi di bulan Ramadan, kita sedang melakukan tilawah Al-Qur'an, antum berhenti di pertengahan surat ya, umpamanya di 1 2 ain ya. Antum berhenti, apakah membaca basmalah? Ini wallahu taala alam bisawab, yang paling kuat adalah antum memulai dengan ta'awudz saja ya. Dengan isti'adzah saja itu insyaallah sudah mencukupi ya. Tidak usah menggunakan basmalah lagi. Karena basmalah itu dibaca ketika ingin masuk ke awal surah ya, kecuali satu surat di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat At-Taubah. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana cara membaca isti'adzah ataupun basmalah dengan mendekati sempurna lah seperti itu ya, dengan baik dan benar. Seperti yang telah kita ketahui kalau misalnya isti'adzah itu akan berturut-turut berkesinambungan bersambung dengan basmalah. Kemudian juga akan bersambung dengan yang dinamakan awal surah ya, awal surat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dibacanya itu bisa bebas. Di sini ada 4 metode ya yang bisa dipergunakan untuk membaca isti'adzah dan basmalah.
Yang pertama itu adalah dengan memisah semuanya. Jadi seluruh lafalnya dipisah. Isti'adzah kemudian dipisah, basmalah dipisah, kemudian kita baru sambung ke awal suratnya dengan cara dipisah. Nah, ini dipisah semuanya. Dan cara ini lebih utama ya dibanding cara-cara berikutnya, yaitu nomor 2 menyambung isti'adzah dengan basmalah. Jadi isti'adzahnya disambung dengan basmalah, kemudian masuk ke awal surah ya. Yang ketiga itu menyambung basmalah dengan awal surat dan isti'adzahnya dipisah. Jadi kita baca isti'adzah dulu dengan lengkap, kemudian kita pisah, kita ambil nafas, baru baca basmalah dan awal suratnya itu disambung. Kira-kira begitu. Kemudian yang metode keempat ya, disambung semuanya. Ahsan kita butuh nafas yang sangat panjang. Maka dari itu ya kita tidak merekomendasikan kepada antum semua ya untuk melakukan metode yang keempat ini karena butuh effort ekstra ya, butuh usaha yang ekstra. Terlebih kalau kita memiliki nafas yang pendek, jadi nanti akan memotong arti gitu ya, memotong kalimat demi kalimat yang ditakutkan adalah artinya akan juga terpotong yang bisa merubah makna dari ayat tersebut. Kira-kira begitu. Mungkin secara umum dulu Ana akan berikan praktek seperti itu ya. Jadi Ana akan memberikan contoh bagaimana membaca isti'adzah dengan baik dan benar ya, dilanjutkan dengan basmalah dan dilanjutkan awal surah ya, seperti itu. Dan nanti mungkin Bapak-bapak sekalian bisa kita minta untuk membaca ya, biar pembelajaran kita semakin terasa prakteknya ya dalam konteks dua arah ini ya. Baik, mungkin Ana akan mulai dari isti'adzah terlebih dahulu ya. Baik. Di sini ada hamzah ya. Hamzah di fathah akan mengeluarkan suara A. Ini kesalahan umum nih, Bapak-bapak sekalian. Ini kesalahan umum. Ketika kita melafalkan isti'adzah atau ta'awudz tadi, ya, ketika hamzahnya kan bertemu dengan ain dan ainnya ini dhammah. Jadinya harusnya kira-kira seperti ini. A kemudian au, ya. Tidak boleh ditukar. Au. Ain dulu baru hamzah. Ini salah ya. Karena memang dari lafalnya pun seperti ini ya. Dari lafalnya pun ya seperti ini. Hamzah dulu baru ain ya. Jadinya kira-kira seperti ini. Kita kalau mau melafalkan huruf A gitu ya, hamzah ya, harus tegas. Harus keluar, harus disuarakan. Jangan hanya setengah. Jangan ya. Tapi harus dibuka mulutnya. Karena apa? Dalam bahasa Arab dikenal 3 jalur ya. 3 jalur dalam melafalkan. Ada A, ada I, ada U ya. Kira-kira begitu. Ketiganya ini mesti kita lakukan pembukaan di rongga mulut kita ya. Nanti kita masuk ke makharijul huruf ya. Mungkin tidak di pertemuan kali ini ya. Nanti kita akan mengenal makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah tempat-tempat di mana kita mengeluarkan suatu huruf Arab ya, huruf hijaiyah lah bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi huruf itu makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya adalah yang disebut ini, tenggorokan ya. Jadi ada A, ada I, ada U dan ketiganya itu kita harus tegas bacanya. Tidak boleh setengah. Jangan. Karena apa? Nanti berpengaruh kalau kita bacanya cepat-cepat. Jadinya bukan A tapi bisa jadi E nanti. Jadi kayak gitu ya. Nah, maka dari itu ya, untuk yang pertama ini kita kasih clue yaitu A, tegas ya. Jadi seperti ini kira-kira. A'udzu ya. A. A'udzu billah. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Ya. Jadinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au-nya 2 harokat ya, panjangnya 2. Karena ini mat asli ya. Mat asli atau mat tabi'i. Mat itu adalah tanda baca panjang. Au-nya kan panjang nih. Au-nya itu panjang. Au panjangnya cukup 2 saja ya. 2 harokat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ambil nafas, ya. Ini metode pertama, ambil nafas, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kira-kira begitu ya, Bapak-bapak sekalian. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika melafalkan panjang, jangan sampai lebih dari 2 ya, untuk kategori mad tabi'i tadi. Mad tabi'i, yang seperti ini ya, mad tabi'i. Nah, ini mad tabi'i itu ada, oh enggak ada, enggak muncul. Oke. Nih, to-nya, to. Kita pakai warna merah aja. Nah, ini huruf to-nya. Oke. Huruf to di sini, to-nya kan panjang, ya. Panjangnya 2 harokat saja. Jadi, kita tidak boleh memanjangkannya lebih dari 2. Minasyaitonir rajim. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Cuma 2 saja. Minasyaitonir rajim. Nah, adapun jimnya ya, ini bukan mad tabi'i lagi, akan tetapi dinamakan mad arid lis sukun. Kita panjangkannya 3 hingga 4 ya. Tergantung ya, Bapak-bapak mau berapa. Akan tetapi harus konsisten. Di rojimnya 3, di rohimnya pun 3. Begitu pula di alamin, di minnya juga 3 ya. Jadi rojim 3, ar-rahim 3, alamin, min juga 3 ya. Seperti itu. Jadi harus konsisten dalam penggunaan mad arid lis sukun. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk lafal basmalah, jangan menggunakan basmalah yang terlampau panjang di mimnya ya. Kebanyakan orang-orang kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu panjang ya. Ya, Bapak-bapak semuanya ya, ini terlalu panjang. Bismillah itu 4 itu sampai lahnya ya. Jangan seperti itu. Akan tetapi kita lakukan pengurangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 2 saja untuk lah dan ma. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini cara pertama dipisah semua. Ya, dipisah semua untuk cara yang pertama. Oke, kemudian kita masuk ke cara kedua ya. Menyambung isti'adzahnya dengan basmalah. Jangan lupa dipersiapkan nafasnya. Nah, kalau udah cara kedua, maka mad arid lis sukun tadi yang di rojim, kita tidak usah baca 3. Nggak usah kita baca 3. Ya. Jadinya cukup 2 saja. Mad arid lis sukunnya berubah menjadi mad asli tadi. Menjadi mad tabi'i tadi ya. Jadinya kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira seperti itu ya. Jadinya rajim tidak usah panjang 3. Oke. Kita gabung antara isti'adzah dengan basmalahnya. Ini cara kedua. Nah, cara ketiga, basmalah dengan awal surah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi basmalah dengan alhamdunya disambung ya. Nah, kok enggak gini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Kenapa alhamdunya tidak ada a-nya? Singkatnya, ini namanya hamzah wasal, yaitu hamzah yang menandakan akan dilakukan permulaan surah. Ya. Tidak semua hamzah tentunya hamzah wasal. Ya. Ada beberapa ciri-cirinya. Nanti kita nggak bahas ya pada pertemuan kali ini ya. Intinya hamzahnya tidak dianggap, ya. Jadi tidak difathahkan, tidak diakan. Bukannya seperti ini. Rahimi alhamdu.
Tidak ya, tidak demikian. Akan tetapi Ar-Rahimil Hamdu. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, ini yang cara keempat. Nah, cara keempat nih harus diperlukan nafas ya, nafas yang ekstra ya. Ana tidak merekomendasikan untuk antum semua ya, karena kita dalam soal nafas berbeda tentunya ya. Ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, untuk menjaga-jaga supaya tidak merubah artinya, maka cara keempat tidak usah kita terapkan ya dalam pembelajaran kita. Maksudnya dalam praktek sehari-hari. Akan tetapi tidak salahnya kita singgung di pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, butuh nafas yang relatif kuat ya. Oke. Ya, mungkin cukup dulu contoh dari Ana, mungkin selanjutnya akan ada praktek ya. Ya. Kita akan ada praktek ya untuk apa namanya? Untuk mempermudah penerapannya ya. Oke, kita mulai dari Bapak Abiyu, silakan. Ya. Yang cara pertama dulu. Ya, Ustadz. Ya, silakan Bapak Abiyu. Sebentar ya. Yang cara pertama, memisah semuanya. Baik, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Bapak coba silakan diulang yang basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang Bapak rasakan di sana ada apa namanya? Ada kesalahan nggak? Ada ketidaktepatan tidak? Atau sudah benar? Kayaknya ada yang salah, Ustadz. Ya, di mana kira-kira? Lamnya ya? Ya, betul ya. Kenapa kesalahannya kira-kira? Nggak ditasditin. Sebetulnya sudah Kurang ya. lama. Tasdidnya sudah ya. Akan tetapi mungkin agak terlampau panjang gitu ya. Oh iya. Jadi kita ingatkan kembali ya. Panjang hanya 2 harokat. Ya. Patokannya gimana Ustadz 2 harokat? Nih, antum punya tangan ya, dari kiri ke kanan. Antum ayunkan. Ini 2 harokat. Satu ayunan itu 2 harokat. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya, 2 harokat. Jadi ini dari pundak antum yang kiri ke pundak antum yang kanan itu mungkin relatif ya. Tapi kalau kita gerakan seperti ini ya, apa namanya itu sudah 2 harokat ya. Ya. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Apa namanya? Untuk bapak-bapak sekalian ya, bisa diaktifkan kalau mau mengaktifkan videonya ya, untuk apa namanya? Bisa untuk lebih merasakan ya, apa namanya? Ruang pembelajarannya kita ya, agar dihimbau ya, kalau tidak ada kendala silakan dinyalakan begitu ya, videonya silakan dinyalakan. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Silakan, Pak. Disambung isti'adzah dengan basmalahnya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak kuat. Ya. Diambil nafasnya terlebih dahulu, dipersiapkan ya. Nafasnya dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Silakan lanjut alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, thayyib ya. Jadinya betul ya.
Antum yang pertama yang tidak kuat tadi mungkin ada sedikit kesalahan, tapi yang keduanya sudah benar ya. Yaitu di sini nih, di rojim tadi ya. Ini kita bisa highlight di rojim ya. Pada rojim tadi, ya di kalimat rojim ini, di kata rojim, yang sebelumnya, yang pertama ya, yang belum dibenarkan tadi, Ya. rojimnya ini dipanjangkan seperti seolah-olah mau berhenti gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jangan seperti itu ya. Ya, yang kedua tadi sudah benar. Jadinya rojimnya ini tidak 3 ya. Panjangnya enggak 3 harokat. Akan tetapi tetap 2 harokat saja ya. Karena kita lanjut. Beda halnya, beda kasusnya ketika rojimnya ini berhenti. Seperti contoh yang pertama tadi. Maka otomatis rojim jadi 4 atau 3 ya. Kalau disambung kembali menjadi 2. Oke, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya, Pak? Baik, Ustaz. Oke. Ya, kemudian silakan yang cara ketiga, menyambung basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, afwan, bentar. Untuk toknya ya, toknya dirasakan 2 harokat ya, diayunkan 1 ayunan saja ya. To cukup. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nafas ya berarti kendalanya ya. Iya. Ya. Akan tetapi sudah cukup baik ya tadi ya. Kalau tidak dengan nafas yang penuh mungkin bisa ya. Sudah cukup baik ya bacanya ya. Jadinya panjang pendeknya memang seperti itu. Harus 2 saja. Apalagi yang di rahim tadi. Oke. Nah, ini nih yang keempat nih. Coba silakan dipersiapkan nafasnya ya. Untuk menyambung semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kendalanya apa itu selain nafas kira-kira, Pak? Ada yang ini. Nah, Panjangan seperti kayaknya. tadi ya. Iya. Madnya ya, mad itu bacaan panjangnya ya. Bacaan panjangnya masih belum stabil ya. Ketika masuk billah ini sudah bagus. A'udzu billahi sudah 2 harokat lahnya. Akan tetapi ketika to masuk ke to-nya seharusnya sama dengan billah, 2 harokat saja. Akan tetapi masuk ke to tadi terdengar sedikit lebih panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah gitu ya. Jadi to-nya sedikit lebih panjang. Seharusnya ya, baik Allahnya, to-nya, rajimnya ya, rahmannya, rahimnya ya, himnya ini sama. Ya, 2 saja ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini sekaligus koreksi buat yang lainnya nanti ya. Yang lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Ya, agar bisa dibuat pembelajaran ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Abiu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Ustadz. Oke, ya. Terima kasih untuk yang sesi pertama ini. Silakan kita lanjut ke Bapak Agus. Ada Bapak Agus? Halo, Bapak Agus? Masuk? Bisa terhubung? Nggak ada. Mungkin kita coba nanti ya. Mungkin Bapak Ardi dulu ya. Bapak Ardi sudah siap ya. Ya, Bapak Ardi dipersilakan untuk unmute. Nah, ya. Jadi kita baca yang pertama dulu ya. Iya, Ustaz. Ayo, silakan. Fadhal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah bagus ya. Berarti kalau Ana perhatikan ya, Bapak Ardi menggunakan mat arid disukunnya 4 ya Pak ya? 4 harokat ya. Iya, Ustaz. Jadi bukan 3, itu tidak apa-apa. Yang penting konsisten ya. Iya, Apa Ustaz. namanya, rojimnya 4, rohimnya 4, alaminnya juga 4 ya. Yang penting konsisten. Asal tidak lebih dari 4 gitu Pak ya. Asal Oke, tidak baik. lebih dari 4 ya. Nah, akan tetapi di sini kita singgung masalah sifat ya. Barangkali tadi belum disinggung saat Bapak Bio ya. Nah, Bapak bisa diulang yang alhamdulillah. Saya tahu Pak Abiu, Pak. Ustaz. Bapak Saya. Ardi. Ya, Oh, Bapak saya. Ardi silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya. Mungkin Pak Ardi hadir ya yang pertemuan pertama kemarin kita ya. Iya, Ustaz. Nah, jadinya kalau kita sekedar refresh ingatan kita ya, kita dalam membaca Al-Quran itu selain makhraj, selain tempat keluarnya ya, bagaimana posisi lidah kita ya, kita juga diperkenalkan dengan yang namanya sifat. Jadi huruf-huruf itu memiliki sifat. Segala huruf ya, setiap huruf di dalam bahasa Arab memiliki sifat. Jadinya seperti inilah kira-kira. Nah, ini lamnya mati kan ya? Alhamdulillah, lamnya mati. Lamnya itu sukun ya. Lam apabila disukunkan memiliki sifat ya. Sifatnya itu dinamakan tawasud ya. Sifatnya ini dinamakan tawasud. Ya. Sifatnya ini dinamakan sifat tawasud. Nah, ini ya seperti yang sudah Anda tulis ya di layar. Apa maksud dari tawasud ya? Sebelum kita mengartikan apa itu tawasud nih, sekalian buat teman-teman juga ya, bapak-bapak sekalian bisa diperhatikan juga ya. Nanti mungkin biar kita nggak singgung-singgung lagi nih di tengah-tengah. Selain tawasud, ada juga yang dinamakan syiddah. Syiddah. Dan juga ada rakhawah. Nah, begitu ya. Kira-kira begitu. Untuk mempermudah kita gini aja deh. Oke, ya. Jadi kita memiliki 3 sifat ya. 3 sifat huruf. Yang pertama, anak ando dulu ya semuanya ya, biar runut ya. Yang pertama itu ada syiddah. Yang kedua itu ada rokhawah. Yang kedua itu ada tawasud. Yang ketiga itu ada rakhawah. Oke. Baik, kita bisa langsung. Nah, ya, gila. Syiddah. Apalagi tadi tawasud. Ya, ada tawasud dan ada juga rakhawah. Oke. Nah, kelihatan ya Pak ya, yang di layar yang Anda tulis ya. Nah, jadi kita harus tahu apa itu syiddah, apa itu tawasud, apa itu rakhawah. Singkatnya gini, seluruh huruf di dalam bahasa Arab ya, kita bisa baca apabila dia mati ya, apabila dia sukun, contohnya alhamdu ini. Al sukun lamnya. Ham mimnya sukun ya. Apabila dia sukun, kita bisa bacanya syiddah, bisa kita bacanya tawasud, bisa kita bacanya rakhawah. Syiddah ini ya, secara bahasa ini artinya keras. Secara bahasa artinya syadid, keras ya. Tegas gitulah ya. Jadi yang dimaksud dengan syiddah adalah kita mensukunkan huruf itu dengan cukup keras. Ya. Tidak kita tekan dan juga tidak kita sempurnakan ya. Sempurnakan kita lidahnya kita, contohnya seperti inilah. Lam apabila dibaca syiddah akan seperti ini, Pak. Alhamdu. Al. Itu syiddah namanya. Al. Kita keras.
bukan kita tekan. Kita keraskan ya. Alhamdu, kita rem ya, kita rem. Umpamanya motor atau mobil kita rem. Ya, kita rem mendadak. Alhamdu. Ini kita syiddah ya. Syiddah itu kita rem mendadak. Itu syiddah. Nah, lam itu bukan huruf syiddah ya. Huruf syiddah ya, bisa lagi. Ya. Huruf syiddah itu ya. Huruf syiddah itu hamzah. Ya, kita kasih keterangan ya. Syiddah itu huruf-hurufnya adalah hamzah dan huruf-huruf qalqalah. Apa aja itu? Baju di toko ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, ini huruf-huruf syiddah. Pemahamannya seperti apa? Apabila kita menemukan huruf syiddah, maka kita harus rem ya. Contohnya adalah kita ketemu huruf qalqalah ya. Misalnya ada di dalam surat Al-Ikhlas ya. Ayat pertama, qul huwallahu ahad. Kita harus rem, ahad. Gak mungkin ahadnya kita tekan. Qul huwallahu ahad. Gak mungkin ya. Ya, mungkin kita dekatkan ya mic-nya. Tidak mungkin kita ngomongnya gini. Qul huwallahu ahad. Ada seperti itunya ya. Kita tekan dalnya itu nggak mungkin ya. Tidak akan mungkin ya. Itu khusus huruf-huruf ini, hamzah, ba, jim, dal, to, dan qaf. Ini huruf syiddah. Nah, yang kedua ada huruf rokhawah. Ya. Rokhawah ini disebut huruf pertengahan ya. Huruf pertengahan. Jadi kalau kita melafalkan huruf rokhawah, tidak kita rem ya. Tidak direm. Ya, tidak kita rem. Ya. Akan tetapi ya, kita sempurnakan makhrajnya tanpa harus kita tekan. Tidak direm, tidak juga ditekan. Tidak terlalu ya. Tidak terlalu ditekan. Nah, tidak direm, tidak juga terlalu ditekan. Jadi seperti itu. Ini rokhawah. Rokhawah. Ya. Contohnya adalah huruf lam ini. Ya. Hurufnya itu adalah lam, nun, ain, mim, dan ro. Ya. Ini semuanya kalau dia sukun, maka akan rokhawah. Ya. Jadi bagaimana Ustadz cara membacanya huruf pertengahan itu? Tidak direm dan juga nggak ditekan. Jadi seperti ini ya, Bapak semuanya. Seperti di alhamdu. Jadinya tidak alhamdu. Enggak. Tapi alhamdu. Mengalir ya. Jadi dia itu mengalir. Mengalir seperti air. Gitu ya. Alhamdu. Alhamdu. Transisi antara lam dengan haknya smooth dia apa? Namanya halus. Alhamdu. Ya, seperti itu ya, Bapak ya. Jadi Iya, dicoba Pak untuk rokhawahnya di alhamdunya. Alhamdu. Alhamdu. Oh iya, afwan, tawasud ya. Afwan, tawasud ya. Betul ya. Afwan, ini salah ya. Tawasud. Ya. Tawasud ya, bukan rokhawah ya. Rokhawah yang ketiga ya. Ya. Coba diulang Pak. Alhamdu. Ya. Jadi kalau yang pertama gimana? Ale. Nah ya. Yang pertama syiddah ya. Iya. Yang pertama agak condongnya ke syiddah. Ya. Padahal lam bukan huruf syiddah. Ya gitu ya Pak ya. Jadinya Iya, lam itu tawasud ya. Afwan tadi rokhawah kita bilang tawasud ya. Salah ya. Alhamdu. Kira-kira begitu ya Pak? Ini mungkin untuk insight kita taruh di sini aja ya. Oke, untuk insight kita taruh di sini. Kemudian cara kedua menyambung isti'adzah dengan basmalah ya. Silakan Pak. Afwan Ustadz, kalau Ana bertanya dulu boleh? Boleh, silakan. Yang tentang rokhawah itu seperti apa Ustadz contohnya? Oh, langsung kita contohin aja ya. Iya Ustadz, saya lagi nyatet biar sekalian. Biar sekalian ya. Iya. Oke.
Kalau rokhawah itu kita tekan, ya. Kita tekan hingga kira-kira anginnya itu keluar. Karena rokhawah itu adalah berlaku untuk huruf-huruf yang anginnya keluar, Pak. Anginnya keluar. Selain huruf syiddah dan tawasud ya. Jadi banyak tuh, Pak. Huruf rokhawah itu banyak. Pokoknya selain syiddah dan tawasud. Gitu ya. Itu huruf-huruf rokhawah. Mungkin untuk itu kita bisa catat ya, huruf-huruf rokhawah. Ya. Kalau rokhawah ini kita tekan hingga angin mengalir keluar. Anginnya mengalir keluar ya. Huruf-hurufnya itu banyak ya. Ya ada fa, ada ha. Pokoknya yang mengeluarkan angin. Ya termasuk Kaf ya, juga ya ya mungkin ya. jim. Iya, iya. Maaf ya. Jim enggak. Apa jim itu syiddah. Apa namanya? Sin ya gitu ya. Oh iya, iya. Bo termasuk ya. Bo. Bod ya. Bod itu termasuk huruf-huruf rokhawah. Bo ya. Gha juga ya. Ghain ya. Ghain juga termasuk huruf rokhawah dan lain-lain ya tentunya. Sisanya pokoknya sisanya ya. Ya. Jadinya begini. Bismillah itu huruf rokhawah tuh, Pak. Nah, ketika kita bilang bismillah, kita tidak boleh syiddah. Bismillah. Bismillah. Nggak boleh kita rem, Pak. Nggak boleh juga kita kasih tawasud tengah-tengah. Bismillah. Bismillah. Terlalu cepat, Pak. Bismillah. Terlalu cepat. Tapi kita kasih rokhawah. Rasakan anginnya itu mengalir keluar. Bismillah. Ya. Bismillah. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Untuk rokhawah ya. Contoh lain, misalnya di huruf ghain misalnya ya. Ghairil maghdu. Ya. Itu gha itu terus. Anginnya keluar. Rasakan anginnya keluar. Ghairil maghdu seperti itu ya. Jangan seperti ini. Ghairil maghdu. Ini tawasud jangan. Atau pula disyiddahkan. Ghairil maghdu. Itu lebih salah lagi ya. Jadi kira-kira begitu Pak ya. Yes. Sampai sini paham Pak yang dimaksud syiddah, tawasud dan rokhawah? Insyaallah paham Ustaz. Kalau paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan ditanyakan ya. Ini berlaku kalau dia sukun ya Pak. Kalau dia nggak sukun, nggak ada yang namanya syiddah, tawasud, rokhawahnya ya. Ya kira-kira seperti itu ya Pak. Baik Ustaz. Oke. Baik, silakan dilanjut yang kedua ya. Menyambung istiaja dengan basmalah ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya Pak ya. Rabbilnya juga tawasud tuh. Rabbil alamin ya. Jadi betul ya, sudah benar ya. Jadi transisi antara lam dengan ain nggak kasar ya. Rabbil alamin. Maaf Ustadz, kalau lam lidahnya di mana ya Ustadz? Maksudnya apakah di depan apa di belakang gigi? Di belakang gigi Pak ya. Oh, iya. Lam itu di belakang gigi. Kalau dia itu keluar gigi bukan makhrajnya lam. Umpamanya seperti ini. Ini bukan la. Ini za dengan sa. Za ya, zal ya. Dengan sa. Ya, yang titik 3 akan tetapi nggak ada ombaknya. Sa ya. Kalau dia di luar gigi ini kurang tepat. La-nya nggak sempurna ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi dia di belakang gigi. La. Tidak keluar la, tidak. Ya, kira-kira begitu ya, Pak. Baik, Ustaz. Nah, coba yang poin ketiga, basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kira-kira begitu Pak ya. Mungkin untuk sifatnya ya, untuk syiddah, rokhawah dan tawasudnya lebih ditekankan lagi ya. Jadi ketika kita bilang Rahman juga rokhawah tuh ya. Rahman kan rokhawah. Jadi seperti ini, nggak hanya bismillah, bisnya rokhawah, rohnya juga rokhawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Roh ya. Haknya dikeluarkan. Kira-kira begitu ya, Pak. Silakan yang nomor 4.
Dipersiapkan nafasnya, kita mau menyambung semuanya. Oke, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira bagaimana menurut Bapak sendiri? Kurang pas, Pak. Kurang Kurang pas, pasnya di Ustaz. mana? Bisa ditemukan? Dari bismillah ke alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Baik. Kemudian apa lagi? Coba silakan diidentifikasi dulu ya. Yes. Kira-kira ada lagi nggak, Pak? Kurang tahu lagi, Ustaz. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik ya. Sebetulnya sudah cukup baik ya, nafasnya udah sampai, ya. Tidak terengah-engah. Akan tetapi di sini kita mau sorot di bagian tadi nih, agak kaget ya, ketika mau di rojim. Rojimnya agak kaget kan biasanya kita berhenti. Minasyaitonirrajim, bismillah. Jadi kayak mau manjang gitu, kayak mau ada arit li sukun. Padahal ini jadinya tobi'i aja kan? Tobi'i. Ya, jadinya tadi meskipun nggak sampai ke arit li sukun ya, nggak sampai ke 4 atau 3, tapi ini di lebih dari 2 Pak tadi Anda mendengarnya ya. Oh iya, afwan Ustaz. Ya, tidak apa-apa ya. Iya. Kemudian mungkin di tawassut di alamin. Rabbil alamin. Tolong lebih di ini lagi ya Pak. Diperhalus lagi jadinya transisinya nggak kaku antara lam ke ain. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kasih lidahnya ini orientasi terlebih dahulu ya. Dikenalkan dulu dengan makhrajnya Rabbil, ditaruh di situ. Kemudian baru kita ucapkan ain. Rabbil alamin. Ya, jangan langsung kita taruh nih lidahnya di Rabbil di makhrajnya. Langsung kita kenalin dengan a. Jangan ya. Ini transisinya kasar. Walaupun kita belum masuk sifat tapi kita kenalkan dari sini ya. Rabbil alamin. Jangan seperti itu. Rabbil alamin. Ini melebur ya. Terdapat ketidakjelasan antara lam dengan ain. Begitu Pak ya kira-kira. Mungkin diulang sekali lagi ya Pak. Yang mana Ustadz? Yang terakhir. Yang terakhir. Metode keempat. Ya. Sebentar Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada sedikit kendala nafas atau apa. Mungkin nggak apa-apa ya, karena kita juga tidak merekomendasikan bacaan yang seperti ini Pak. Karena rawan ini, rawan terputus. Ya. Apalagi kalau kita memiliki nafas yang pendek gitu ya. Rawan memutus sehingga artinya dapat merubah arti. Kira-kira begitu. Itu Pak ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Ustaz. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ardi ya. Bapak Ardi, terima kasih. Mungkin kita kembali ke Bapak Agus. Ya, Bapak Agus sudah bisa terhubung belum? Tersambung? Bapak Agus? Halo, Assalamualaikum. Nah, kita udah ask to unmute. Belum ada respon. Bapak Agus? Bisa terhubung? Lewat dulu kali ya. Nggak bisa terhubung. Ya, lewat dulu ya, Bapak Agus ya. Jika ada kendala, silakan dikomunikasikan di kolom chat. Ya, seperti itu. Oke, nanti kalau ada kendala silakan dikomunikasikan di kolom chat ya, biar kita tahu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Darda ya. Ada Bapak Darda?
Ada. Ya, oke. Sudah bisa masuk suara kami ya? Sudah. Baik. Bapak Darda silakan yang pertama ya, isti'adzah, basmalah dan awal surahnya dipisah semuanya. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, seperti itu ya. Mungkin kita sudah cukup baik ya tadi penempatan tawasudnya ya dari materi yang tadi yang diberikan ke Bapak Ardi ya. Nah, tetapi Ana mencoba insight yang huruf yang isti'adzahnya nih. Coba diulang Pak isti'adzahnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Di sini mungkin Ana mendengarnya di lafal a'udzu ya. Za. Dicoba a'udzunya saja. A'udzu. Ya. Kalau za ya. Za. Za itu posisi lidahnya itu kita keluarkan ya. Jadi Zu. za kita keluarkan di antara dua gigi, diapit Za. oleh dua gigi dan kita getarkan. Za. A'udzu. A'udzu ya. Jadi seperti itu ya, Bapak? Ya. Coba dicoba lagi. A'udzu. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin yang za tadi kita terapkan aja di nomor 2. Silakan nomor 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Seperti itu sudah cukup baik. Sekarang kita ke nomor 3. Basmalahnya disambung dengan awal surah. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya. Kira-kira bisa mengidentifikasi nggak nih Bapak Darda? Ada kekeliruan di mana? Kayaknya enggak. Oke ya. Jadi begini ya. Ketika membaca menyambung basmalahnya dengan alhamdulillah ya. Rahimil ya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Di sana ada apa? Ada tawasud ya. Iya. Ada tawasud di huruf lam ya. Jadinya tidak boleh kita syiddahkan. Kalau sependengaran anak pribadi tadi, antum seolah-olah mensyiddahkan lamnya ya. Jadi seperti ini, didengarnya Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Ya, jadi cepat ya. Milhamdu. Ya, milnya cepat. Milhamdulillahi rabbil alamin. Rabbilnya sudah benar. Tapi rohimilnya ya, terlalu cepat ya. Mungkin bisa dicoba lagi diulang ya. Kasih tawasud, kasih dia itu sempurna dulu di mulutnya ya. Rahimil. Nah, sempurna, baru kita naikkan ke huruf selanjutnya. Dalam kasus ini adalah huruf H. Rahimil hamdu. Ya. Rahimil hamdu. Tidak usah ditekan banget. Jangan kita jadikan ini rohlah, jangan. Rahimil hamdu. Jangan ya. Cuma tawasud aja ya. Sampai dia itu sempurna ya, makhrajnya ya, tempatnya sempurna, kemudian langsung naik ke tempat berikutnya yaitu H. Oke, kira-kira begitu ya. Coba praktiknya. Ya. Bapak silakan. Dari mana? Dari bismillah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin diulang Pak, tadi ada sedikit mungkin dari sininya ada sedikit trouble ya, ada sedikit gangguan. Ya. Coba diulang lagi Pak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil alamin. Nah, sekarang lompat ke hamnya ya. Hamnya apa namanya? Milnya sudah betul ya. Rahimil hamdu. Tapi hamnya hamdu langsung ya. Dirasakan tawasudnya apa ya? Jadi seperti Oh ini. iya. Ar-Rahimil hamdu. Oh Penekanan mil iya. dengan ham sama. Begitu pula di Rabbil sama ya. Seperti itu kira-kira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, cukup baik ya. Nah, sekarang yang keempat nih. Dimohon dipersiapkan nafasnya ya. Kita sambung semuanya. Oke, baik. Tafadhol silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, Maaf, maaf. jadinya tidak usah alif li sukun ya. Iya, Tidak usah 3 atau 4. Tapi 2 saja ya. Berubah iya, jadi mat tabi'i, mat biasa. iya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya. Sudah cukup baik ya. Akan tetapi mungkin di makhrajnya ya. Kita nggak bahas sekarang ya. Kalau kita bahas terlalu panjang mungkin. Ketika mungkin kita hanya sekedar memberikan ini ya, insight aja. Ketika tadi ya, a'udzu ya. Iya, Transisi antara hamzah dengan ain harusnya terlihat, cukup terlihat, mengingat a dengan a itu kan berbeda. Ya, jangan dilebur. Jangan seperti au. Ini kan sedikit lebur ya. iya. Jadinya transisinya kurang jelas ya. Au. Nah, seperti itu ya. A Oh. au. Ya, a-nya kita buka, au. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada kalimat yang tidak jelas. Begitu ya, Pak ya? Iya, Ustaz. Ya. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjut. Bapak Agus. Bapak Agus, apa namanya? Sudah tersedia belum Bapak Agus? Belum ya? Halo, Assalamualaikum Bapak Agus. Di chat juga nggak ada ya? Bapak Agus. Lanjut Pak. Ya, mungkin kita lanjut ke Pak Prianto ya. Oke, kepada Bapak Prianto, dipersilakan. Yang pertama dulu, Pak Prianto ya. Oke, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Baik ya. Untuk Pak Prianto nih. Tadi sudah kita berikan ya sedikit pemaparan tentang tawasud ya. Di sini kami mendengarnya di Rabbil ya. Ketika Rabbil alamin ini masih setengah syiddah, masih separuh syiddah. Jadi kita mendengarnya seperti ini, Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, jadi seperti itu. Jadi melebur antara lam dengan ainnya ya. Ya, mungkin Pak Prianto silakan diulang di alhamdulillah ya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi
begini Pak, apa namanya? Kurang lebih di lamnya ya. Di saat kita mau mensukunkan lamnya ya. Al. Ya. Alhamdu. Jangan terburu-buru mengangkatnya. Alhamdu. Ya. Tapi alhamdu. Rabbilnya juga. Rabbil alamin. Ya. Rabbil alamin. Seperti itu Pak kira-kira. Silakan Pak, alhamdulillah diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kelihatan tuh, Rabbil alamin agak kuat ya. Lamnya di sini agak kuat. Rabbil alamin. Dicoba dihaluskan Pak. Jadi transisi antara lam dengan ainnya ini halus ya. Rabbil alamin. Bil ditekan dulu sedikit, tekannya sedikit ya. Kita menekannya tawasud. Jangan sampai kita tekannya kayak rokhwa. Rabbil alamin, jangan. Tapi kita tekannya tetap kita tekan, tapi apa namanya? Sampai dia itu sempurna ya. Alhamdu itu sempurna. Jadi mengalir dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Lamnya jelas ya, Pak? Oke. Silakan coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baik, seperti itu ya Pak. Jadi lamnya itu transisinya jelas. Oke. Silakan Pak. Pak Prianto dilanjutkan ke ayat kedua. Maksudnya di apa? Soal yang kedua, ya, cara kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, di sini sudah ini ya, apa namanya? Sudah cukup baik ya. Akan tetapi coba Pak Prianto tolong diulang di kata a'udzu ya. Karena zu dengan du ya, ini berbeda ya, Pak. Jadi mungkin zu-nya kurang keluar nih. Misalnya kita punya gigi ya, zu. Jadinya dijepit gitu, Pak. Dijepit di antara gigi atas dengan gigi bawah ya. A'udzu, zu. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu dan jangan kepleset ke du. Du. Jangan ya. Tadi sependengaran Ana ya. Jadi tadi itu lebih ke du ya, lebih ke du. Mungkin terlalu belakang kali. Pak Prianto silakan dicoba yang apa namanya yang kalimat pertama aja yang a'udzu sampai basmalahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Prianto ke mute ya. Coba coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah ya? Ya, Sambung ya. sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut yang ketiga. Basmalah dengan ini di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi Pak ya, di lamnya kan seperti itu. Ya, rahimil ya. Kembali lagi ke sifat rokhah tadi. Sorry, apa tawasud tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Ini keempat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merasakan ini, Pak? Merasakan apa? Keganjilan nggak? Di ini ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Rahimil ya. Rahimil jadinya dia tadi sedikit syiddah ya kita dengarnya, sedikit kaku ya. Silakan, Pak. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak ya. Jadinya nafas ya, memang kekurangan metode keempat ya, seperti itu. Ya, jadinya kita kalau memiliki nafas yang pendek atau kira-kira kita lagi nggak sanggup nih, misalnya suasana lagi nggak mendukung nafas kita ya, maka dari itu hendaknya tidak usah dipakai yang keempat ini. Seperti itu ya, Pak. Jadinya untuk sedikit evaluasi barangkali ya, jadinya itunya Pak, di tawasudnya. Ketika di lam sukun ya, dirasakan lamnya ini sempurna ya. Rahimil hamdulillahi rabbil alamin. Dirasakan lam dengan mimnya itu ya sempurna gitu ya, baru kita bisa lanjut ke huruf berikutnya ya. Baik. Ya Pak, kita kembali ke Pak Agus nih. Pak Agus. Sudah ada atau belum Pak Agus? Terus saja. Tidak ada jawaban Pak Agus ya? Amit ya, Pak. Halo Pak Agus. Ini kita lanjut dulu ya. Di chatting ada, Agus? Nggak ada ya, belum ya? Pak Agus? Pak Agus Sujoko? Belum ada tanggapan berarti ya? Ini langsung aja Pak. Kita lanjut ya. Oke, barangkali kita lanjut ya Bapak-Bapak sekalian ya, untuk mempersingkat waktu juga. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Menyambung dua surah. Oke. Cara menyambung dua surat ya. Jadinya kita nggak ada ta'awudz lagi nih, nggak ada isti'adzah lagi ya. Kita zoom pecah ya, nggak apa-apa ya. Kita tidak perlu menggunakan isti'adzah lagi ya. Akan tetapi langsung di akhir surat basmalah, kemudian awal surah. Di buku ini, di modul kita dicontohkannya itu adalah menyambung antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Jadi kira-kira begitu. Nah, dalam menyambung Al-Falaq dengan An-Nas, sebetulnya hanya ada 3 cara. Hanya ada 3 cara. Cara yang pertama, beda ya dengan Al-Fatihah tadi ya, menyambung ta'awudz ya. Ta'awudz dengan awal surat itu ada 4 cara. Tapi kalau ini cuma ada 3 cara. Cara pertama, ini kita memisah semuanya. Semuanya kita pisah. Ya, ini cara yang paling baik. Wamil ditahan 3, jangan lupa ya. Karena ini ada nun mati bertemu dengan shin. Hukumnya ini adalah ikhfa ya. Ikhfa itu kita tahan 3 harokat ya. Bisa kita bilang kita tahannya 3 harokat ya. Meskipun definisi harokatnya beda. Jadi seperti ini.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan lupa qalqalah di akhirnya idza hasad. Ada d-nya. Qalqalahnya kubra. Kemudian kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa di sin dengan di ha ada rokhah ya. Bis kita tekan, millahirrah kita tekan juga ya. Jangan sampai kita syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syiddah, kurang tepat. Jadi kita harus tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke ayatnya. Qul. Qul ya. Ini ada apa? Tawasud. Ada tawasud ya. Qul a'udzu. Jangan lupa. Qul tawasud. Jangan qul a'udzu. Jangan qul. Jangan kita rem ya. Pada prinsipnya tadi tawasud nggak kita rem ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini ada tasydid di nun. Birabbin nas. Ya. Tasydid di nun itu beda dengan tasydid di ba, di rabb. Kalau tasydid di ba kita sekali aja, di rabbin cukup. Tapi kalau di nun kita 3 harokat karena memiliki gunnah ya. Gunnah itu apa itu gunnah ya? Gunnah itu adalah italatus sauti bihar apa namanya? Definisi gunnah itu adalah apa ya? Dia itu udaranya masuk ke hidung ya. Dia bisa dibilang dengung ya. Jadi gunnah itu dengung ya. Jadinya suara-suara gunnah itu masuk ke hidung ya. Ya Rabbin nas. Jadi nggak hanya di mulut. Akan tapi melalui hidung. Maka dari itu temponya pun berbeda dengan huruf-huruf lain. Temponya kita agak lama ya. Kita tekannya agak lama. Jadi kita sepakat di sini untuk menekan gunnah sebesar 3 harokat. Begitu kurang lebih ya. Nah, kemudian yang cara kedua, menyambung basmalah dengan awal surah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita lanjut ya. Yang cara 3 kembali dipersiapkan untuk nafasnya ya, tarikan nafasnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tidak berhenti ya. Akan tapi kita langsung ya. Kita langsung lanjut ke basmalah kemudian awal suratnya ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi seperti itu ya. Nah, ada satu pengecualian, maksudnya ada satu yang tidak boleh. Yaitu menyambungnya menyambung akhir surat dengan basmalah ya. Akhir surat disambung dengan basmalah, kemudian dipisah dengan awal surat berikutnya. Ini tidak boleh. Karena dikhawatirkan basmalahnya menjadi bagian dari ayat tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan kita menyambung ujung surat dengan basmalah, kemudian kita pisah, baru kita ngomong lagi surat berikutnya. Ini tidak diperbolehkan. Karena khawatirnya basmalah akan menjadi ayat tersebut. Beda ketika kita basmalahnya yang kita sambung dengan awal surat. Karena memang sejatinya awal surat itu memang tersambung ke basmalah, ya. Jadi kira-kira begitu. Karena ada di dalam surat An-Naml ya. Kalau nggak salah An-Naml ayat 30 apa, ya. Jadi di ayatnya itu memang bersambung dengan lafal basmalah, ya. Di An-Naml dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada ayat yang mengandung bismillah itu ada ya di surat An-Naml itu ya. Jadi khawatirnya kalau kita menyambung basmalah ini kita menjadikan ayat baru ya. Jadi ayatnya itu seolah-olah ada bismillahnya. Jadi agar tidak menimbulkan yang seperti itu ya,
tidak boleh kita sambung antara basmalah dengan akhir surat. Yang boleh adalah basmalah dengan awal surah, ya. Kira-kira begitu. Ini kita langsung praktek aja ya. Oke. Silakan kembali Bapak Abiu. Ya Ustadz. Ya, baik. Yang nomor 1. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Oke. Coba diulang yang ayat terakhir surat Al-Falaqnya ya, yang wa min syarri. Wa min syarri hasidin iza hasad. Oke. Kira-kira ada identifikasi sendiri dari Bapak Abiu? Apakah sudah tepat atau masih kurang? Za-nya. Oke. Jadi di sininya nih Pak. Di wamin. Ini bukan wamin ya. Ini ikhfa. Ikhfa itu ketika nun mati ya atau tanwin. An, in, un itu tanwin ya. Bertemu dengan 15 huruf. So, da, sa, ka, ja gitu ya. Banyak ya. Salah satunya adalah sya. Ini makanya dibacanya ikhfa. Ikhfa ini kita tidak menjelaskan bunyi nun. Jadi kita tidak membacanya wa min syarri. Tapi kita menyamarkan. Wa min ya. Seolah-olah kita ngomong eng, ng ya. Seolah-olah kita bilang wa min. Wa min syarri ya. Dan ditahannya itu 3 harokat. Kira-kira begitu ya, Pak? Bisa difahami ya? Iya. Dicoba untuk yang wa min. Wa min syarri hasidin iza hasad. Oke, dilanjut dulu yang kedua. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kembali lagi tuh, Pak. Bismillahir. Mohon maaf. Ma- Kembali lagi tuh ya. Apa? Ikhfanya 3 ya. Oh ya. Tambah sedikit lagi. Wa min 3. Wa min gitu ya. Ya. Masih kurang ya, kurang lama gitu ya. Dicoba lagi. Wa min syarri hasidin iza hasad. Oke ya. Betul ya. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Oke, ya. Seperti yang sudah Ana cakap sebelumnya ya. Jadi untuk nun itu ada gunnah ya. Nun itu ada gunnah. Gunnah ini masuk ke hidung ya. Karena dia masuk ke hidung ya, maka dari itu kita tekannya itu tidak seperti tasydid di huruf pada umumnya ya. Untuk nun dan mim itu kita tekannya sama seperti menekan ikhfa. Ya. Yaitu sekitar 3 harokat ya. Jadinya antum ketika mau melafalkan birabbin nas ya, kita tekan nasnya itu 3. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas ya, ditekan dulu. Oke, bisa difahami ya, Bapak? Ya, Ustaz. Oke, silakan dimulai lagi dari bisminya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Oke ya. Seperti itu kurang lebih Bapak ya. Kemudian yang ketiga nih Pak, silakan. Disambung semua dan persiapkan nafasnya. Tafadhol, silakan. Wa min syarri Ikhfa berapa? 3 ya? Ya, 3. Oke. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Afwan ya, mohon maaf. Tadi ketika antum mau bilang hasad, ini hasada apa hasade? Asada. Hasada ya? Iya. Oh, berarti sudah betul ya, Afwan ya.
Tadi ana pribadi dengarnya hasade soalnya ya. Oke, mungkin bisa diulang ya. Dari Waming. Dipersiapkan nafasnya. Wa min syarri Wa Ikhfa ya. min syarri hasidin iza hasada. Gak kuat. Hasadanya langsung sambung ya. Iya, iya. Wa min syarri hasidin iza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, mungkin kendala nafas ya. Iya. Tapi secara umum ya sudah cukup baik ya. Apa namanya? Panjang pendeknya tidak ada yang keliru ya, nggak ada yang dilebih-lebihkan ya. Secara umum sudah cukup baik. Dan tadi ikhfanya ya, yang mungkin yang kita highlight adalah ikhfanya. Wamingnya itu harus 3. Kemudian hasadanya jangan sudah betul lah dia hasada bismillah, sudah benar ya. Tidak ada hasada. Kemudian Rabbin nas, ketika tasydid di huruf nun, Rabbin, naknya di naknya ya. Sudah cukup baik tasydidnya senilai 3 harokat ya, senilai ikhfanya. Wa min syarri dengan Rabbin nas sama ya, Rabbin dengan waming. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, sudah cukup baik. Akan tetapi mungkin di makhrajnya ya, Bapak ya, mungkin kita belum masuk ke makhraj, akan tetapi ana mau singgung sedikit ya terkait dzu ya. Dzu-nya seperti mana yang sudah ana cakap ke Bapak Prianto tadi ya. Dzu itu dijepit ya antara gigi ya. Dzu ya. Dzu dikeluarkan lidahnya. Baik, begitu kira-kira Pak Abiyu. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ada, Ustaz. Kenapa? Enggak ada, Ustaz. Oke, baik ya. Jikalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke Bapak Ardi. Ya, baik Bapak Ardi, silakan. Metode pertama dulu ya Ustadz, Ya, memisah semuanya. yang pisah semuanya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Baik, ya. Gimana kira-kira menurut yang Pak Ardi rasakan? Apakah ada identifikasi terkait kesalahannya atau enggak? Kira-kira. Ro mungkin Ustaz. Oh, yang di Wa min syarri. kenapa Itu tuh ro-nya? kan bila gunah ya? Maksudnya tipis gitu Ustaz. Oh, tipis. Ya, ya, betul tipis ya. Karena kasroh ya. Kasrah, betul ya. Syarri, tapi masuknya tetap ya. Masuknya ini dia tebal ya. Syarri, ri-nya aja tipis. Wa min syarri ya. Ya, 2 wajah ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Baik ya. Ahsan saja ya. Nggak apa-apa karena kita memang belum masuk. Menurut Ana sih sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Masya Allah. Akan tetapi mungkin di ininya nih Pak ya. Temponya tolong lebih pelan lagi ya. Kita pelankan lagi ya. Ini mungkin Contohnya berlaku juga gimana, untuk Ustaz? teman-teman ya, untuk bapak-bapak semuanya ya. Temponya lebih dipelankan lagi ya. Seperti yang Ana sudah pernah singgung di pertemuan pertama kemarin ya. Jadi membaca Quran itu ada 3. Tahu Ana lupa udah Ana singgung belum ya. Jadi yang pertama itu ada tahqiq ya. Yang kedua itu ada tadwir, yang ketiga ada hadar. Mungkin kita bisa tulis Bisa di sini. ditulis. Kita annotate ya. Tulis dulu. Nah, tempo ya. Kita bicara tempo baca Quran. Betul ya. Yang pertama itu ada yang disebut tahqiq. Yang kedua itu kita mengenal ada namanya tadwir. Yang ketiga itu ada yang dinamakan hadar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu tahqiq, apa itu tadwir, dan apa itu hadar? Jadinya tahqiq adalah membacanya dengan sangat perlahan.
Tahqiq itu membacanya dengan amat sangat perlahan, pelan-pelan sekali. Tuh, tahqiq. Bagaimana Ustaz? Contoh bacaan tahqiq nih Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kira-kira seperti itu. Jadi membaca dengan sangat perlahan, sangat hati-hati. Ini nama tahqiq. Nah, inilah bacaan yang kita rekomendasikan. Ini yang kita rekomendasikan dalam pembelajaran tentunya. Rekomendasi dalam pembelajaran. Karena apa? Kalau kita baca tahqiq, kesalahan mudah untuk diidentifikasi. Ya. Insyaallah ya. Kalau kita membaca tahqiq ya, kesalahan itu mudah kita identifikasi. Itu kalau kita membaca dengan tahqiq, amat sangat perlahan ya. Kemudian yang kedua ada tadwir. Ini sedang. Ini seperti yang Bapak baca tadi ya, sedang. Normal lah ya. Bacaan normal. Qori seperti Mishari Rashid ya, Mishari Rashid dan lain sebagainya ini tadwir ya. Sedang. Kalau yang tahqiq itu bisa kita kasih contohnya untuk apa namanya? Misalnya Bapak mau searching di YouTube gitu ya. Ya. Tahqiq itu bisa Mahmud Al-Khusairi ya. Mahmud Khalil. Ya, Mahmud Khalil. Dan ini beliau ini pelan-pelan sekali kalau baca Al-Qur'an. Ya, Mahmud Khalil Al-Khusairi. Kemudian kalau yang tadwir nih ya rata-rata lah ya, rata-rata pada tadwir. Nah, kemudian hadar, membacanya dengan cepat. Ya, cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, seperti itu ya. Hadar membacanya sangat cepat ya. Jadi kalau kita membaca dengan cepat ya, tidak terlihat gitu yang mana salahnya ya, sehingga sulit untuk diidentifikasi ya. Qori'nya ini mungkin bisa Suud Asyuraim ya. Nah, Asyuraim ya, yang biasa dia Sudais juga terkadang dia menggunakan metode hadar ya. Sudais juga terkadang dia Abdurrahman As-Sudais ya, terkadang dia hadar. Abdurrahman Sudais itu terkadang dia hadar ya. Kalau Mahmud Khalil itu yang biasa di masjid-masjid ya, atau Shodiq Al-Minsawi ya. Shodiq Minsawi. Minsawi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk kita belajar Al-Qur'an hendaknya kita pakai tahqiq. Ustaz, saya belum bisa tahqiq, Ustaz. Seenggaknya mirip-mirip tahqiq. Apa artinya mirip-mirip? Antum berusaha untuk membaca dengan perlahan sebisa antum ya. Sebisa antum dulu. Meskipun tahqiqnya belum dapat ya, tapi nggak apa-apa ya. Sebisa antum aja. Oke. Paham sampai sini ya? Oke. Mungkin lanjut ya ke menyambung basmalah dengan awal surah. Iya. Silakan, Pak Ardi. Wa min syarri hasidin iza hasad. Oke. Afwan sebentar. Ya. Tadi kita udah singgung tentang sifat ya, sifat yang disukun ya. Berlaku juga untuk hasidin. Din itu hasidin. Tanwin ya. Tanwin di in ya. Kasroh tanwin, kasrotain. Ya, tanwin di kasroh. Berlaku seperti nun. Nah, di nun tadi itu termasuk mana, Pak Ardi? Ingat nggak? Rokhwa, syiddah, apa tawasud? Nun. Nun itu di tawasud. Baik ya. Berarti ketika melafalkan hasidin, ketika kita din juga ada tawasud ya. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Hasidin idza hasad. Jadi bersambung ya, seolah-olah bersambung, mengalir gitu ya. Dicoba sekali lagi. Dan wamingnya juga 3 ya. Jangan lupa ikhfanya ditahan 3. Oke, baik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya, baik. Silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Disambung ya Ustaz? Afwan Ya, Ustaz. sambung ya. Ya. Metode yang kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ya, sudah cukup baik. Tapi ingat, tawasudnya di kul ya. Qul. Kan kul. Tadi Ana mendengarnya ya. Tentu saja Ana mendengarnya karena kita keterbatasan mungkin pendengaran juga ya. Karena online gini Ana mendengarnya agak syiddah gitu ya. Agak kul gitu ya. Mungkin bisa diulang, Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Ana minta pendapat Pak Ardi sendiri gimana kira-kira? Iya, masih. Ini Ustaz ada anak jadi kurang fokus. Oh, gitu ya. Pak ya. Baik, jadinya Sebentar, Ustaz. pokoknya secara konsep seperti itu ya, Pak ya. Ya, Ustaz. Secara konsep ya seperti itu ya. Jadi tawasud. Oke. Nomor 3 silakan dipersiapkan nafasnya kok. Terputus ya. Ya. Saya lanjutkan ya Ustaz. Oke, baik. Silakan. Ya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Disambung Ustaz, afwan Ustaz. Ya, sambung. Silakan. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang ya Ustaz. Salah Ya, Ustaz. boleh. Wa min syarri hasidin iza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nafas Gimana? Ustaz. Mungkin hanya ini ya Pak ya. Kendala nafas saja kali ya. Iya Ustaz. Kendala nafas saja. Ya kita maklum ya, nggak apa-apa ya. Karena memang tidak disarankan juga yang bacaan ketiga ini yang disambung semua. Nah, tapi secara konsep ya, pada prinsipnya itu sudah tahu ya, yang mana harus ditawasud, yang mana harus dirokhoah. Mungkin prakteknya saja Ana ingin sekedar mengingatkan lagi ya. Apabila ada bacaan rokhoah nih Pak, ya contohnya Bismillah sama Rahman, itu kita harus totalitas dalam merokhoahkan suatu huruf ya. Jadinya enggak hanya Bismillah, tapi Bismillah kita keluarkan sifat sinnya kita keluarkan. Ya, rokhoahnya maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahnya juga ya. Jadi tidak hanya Rahman, tapi hilang. Bismillahirrahman. Hilang kan? Terputus antara roh dengan ma. Karena Al-Quran ini ya, ini sekaligus kita mau ini ya, memberikan suatu Al-Quran ini sebetulnya nggak ada Pak yang selama dia nggak wakaf. Wakaf itu berhenti ya. Selama dia nggak berhenti, apakah itu di akhir ayat ya, apakah itu di tanda harus dia berhenti seperti kola atau jim atau apa yang ada tandanya di Al-Quran itu ya. Dia selama tidak ada tanda atau tidak ada tempat-tempat untuk wakaf, untuk berhenti, maka Al-Quran itu tidak akan berhenti selamanya. Nafas, baik nafas, irama maupun suara nggak akan berhenti. Ya, jadi tetap bersambung. Maka dari itu di sini kita mengenal namanya sifat ya. Sifat apabila sukun. Karena apa? Orang-orang kebanyakan memutus kalau ada sukun. Meskipun nggak kelihatan memutus. Contoh seperti ini. Bismillah, Bismillah. Secara umum kita dengarnya benar. Bismillah, Bismillah. Tapi kalau kita boleh telisik ya, Bismillah ini memutus antara bis dengan millah. Tidak perlu seperti itu. Maka dari itu dikenal sifat rokhoah ya.
dengan esensinya adalah dengan menyambungkan semuanya ya. Jadinya bukan bismillah tapi bismillah, bismi. Seperti itu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak ada yang diputus ya. Pun syiddah ya, pun halnya syiddah. Misal huruf syiddah itu yang gampang apa ya? Iqra ya. Itu qaf itu huruf syiddah kan. Ya. Qalqalah itu semua syiddah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita melafalkan iqra, jangan seperti ini, Pak. Iqra. Ya, apa maksudnya? Iqra. Ya, jangan putus gitu ya. Tapi tetap aja kita sambung walaupun dia syiddah. Iqra. Ya. Dengan syiddah plus qalqalah. Maka suaranya akan didengarnya bersambung. Contoh lainnya apa syiddah? Umpamanya yang sulit ya, ta misalnya ta. Huruf ta itu syiddah, Pak. Ya. Ta itu syiddah. Apa namanya? Misal di An-Naba ya. Di An-Naba mungkin yang kita juz 30 aja ya, kita ambil contohnya biar mudah memvisualisasikannya ya. Di An-Naba dikatakan dalam sebuah ayat wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada fakanat saroba, kanat saroba ya, saroba gitu ya. Ini taknya bertemu dengan huruf sin ya. Kanat saroba. Yang mana tak itu kan syiddah. Ya, tak itu keras. Kanat. Gak mungkin tak itu kita rokhwahkan. Gimana caranya kita neken huruf tak? Kanat. Gak mungkin keluar suaranya. Kanat. Gak mungkin keluar ya. Nah, sedangkan tak itu juga punya sifat yaitu hames. Ini gak usah dipikirin ya, sifat-sifat gak usah dipikirin dulu karena kita belum masuk materinya ya. Hames itu nafasnya keluar ya. Jadi seperti ini, kanat. Seolah-olah ada huruf haknya. Kanat, nat. Ada angin gitu ya. Nah, ketika kita mau melafalkan kanat saroba ya, kita nggak boleh meleburkan antara ta dengan sa. Seperti ini contoh bacanya. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Kanat saroba. Ini salah, Pak. Ya. Kanat saroba ini seolah-olah kita menyatukan antara ta dengan sa. Akan tetapi kita nggak boleh satuin karena dia syiddah. Dan di sisi lain kita juga nggak boleh putus kan? Suara nggak boleh putus. Kan tadi yang Anda bilang suara di Al-Quran nggak ada yang putus. Ini gimana cara menyikapinya? Jadi cara menyikapinya adalah dengan langsung kita angkat. Jadi seperti ini. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Kanat saraba. Ya. Jadi dengan anginnya ini yang kita gabungin ke sin, ya. Kanat saraba. Sehingga nggak terputus ya. Itu gunanya ada sifat berikutnya ya. Sifat berikutnya yang dinamakan hames. Seperti iqra tadi. Iqra kalau nggak ada qalqalah, iqra. Terputus. Iqra. Terputus dia suaranya ya. Kalau nggak ada qalqalah, syiddah doang. Iqra. Iqra. Putus dia. Maka dari itu ditambah satu sifat lagi, yaitu sifat qalqalah. Iqra. Kayak seperti Al-Lahab mungkin ya, Ustaz. Tabat yada gitu. Ya, betul ya. Tabat yada. Kalau kita cuma mengandalkan sifat syiddah, tabatnya dengan yada terputus. Coba antum Coba dengar bacaan ana ya. Kita tanpa syiddah nih. Tanpa hames. Tabat yada. Tabat yada itu kan berhenti ya, kosong. Iya. Maka dari itu kita kasih hames, kita kasih angin. Tabat yada, bat yada. Nah, jadinya seolah-olah akan nyambung semuanya ya, mengalir aja ya. Itu dari kaidahnya ya, baca Quran itu tidak ada yang terputus sama sekali ya. Oke. Baik ya, sudah bisa dipahami ya? Sudah, Ustaz. Bapak Ardi? Iya, Ustaz. Sudah ya, yang ketiga. Baik, kita lanjut. Ya, jazakallah Ustaz. Iya, ya. Bapak Darda. Bapak Darda silakan. Ya, Ya, taib.
Kita yang ini dulu, yang dipisah semua. Wa min wa min syarri hasidin iza hasad. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Ya, jadi sudah cukup baik ya. Apa namanya? Penempatan hurufnya. Lebih diperjelas lagi aja. Dicoba yang kedua ini. Mungkin tadi materi udah di Pak Ardi semua ya. Apa namanya? Sudah cukup padat ya tadi yang kita di Pak Ardi. Mungkin Pak Darda tinggal apa namanya? Mengimplementasikan materi tadi ya. Terkait syiddah, rokhoa dan lain sebagainya. Silakan. Kedua ya. Ya, kedua. Wa min 3 ya. Ikhfa 3. iya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini nih, Bapak Darda, kira-kira kalau Ana suruh identifikasi sendiri, bisa menemukan nggak letak kekeliruannya? Pas nyambunginnya ya, Ya, pas nyambungnya bagaimana? kecepatan. Mungkin bisa dibilang normal ya, seperti itu ya. Cuma di sini nih Pak, apa di kulnya ya. Kita tahu tadi ada tawasud ya. Iya. Ada tawasud di mana? Di lam. Iya. Di lam sukun ada tawasud. Jadi sempurnakan ya. Jangan dipantulkan, jangan disyiddahkan. Ya, jangan direm. Jadi membaca jangan qul a'udzu, qul a'udzu, qul. Berhenti itu ya. Tapi biarkan dia mengalir ya. Qul a'udzu, qul a'udzu. Seperti itu ya, Pak? Iya. Dicoba lagi dari basmalah, disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Tolong dikuatkan ya rokhoahnya ya. Bismillah gitu ya. Bis. Rahmannya juga. Bismillahirrahman ya. Dikuatkan kalau rokhoahnya. Maksudnya bukan dikuatkan, ditekan ya. Dikuatkan masyiddah ya. Rokhoahnya tolong ditekan. Bis dengan roh. Bis. Nah ya, dibuang anginnya. Bis. Ya, bismi. Baru masuk ke mi-nya. Jadi jangan seperti ini. Bismi. Ada huruf E kecil kalau gitu. Bismi. Bismi. Kalau kita pelankan bismi. Ada E kecilnya. Ya. Bismi. Tidak seperti itu ya. Tapi bismi. Jangan takut itu jadi tasdid. Nggak mungkin tasdid. Karena nggak ada tasdid kalau dia itu mati. Ya. Nggak ada tasdid. Oke, silakan. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tayyib ya. Sudah betul ya tadi qulnya juga ya. Sekedar mengingat ya. Nun tadi ada gunnah ya. Nun di tasdid ada gunnah. Maka dari itu ditahannya itu sama seperti ketika kita menahan ikhfa, yaitu 3 harokat. Wa min syarri, mingnya ini sama dengan birabbin nas, dengan minnas. Sama ya, 3 juga ya. Baik. Yang contoh ketiga, silakan dipersiapkan juga nafasnya. Tafadhol. Wa min syarri hasidin iza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ya. Jadinya apa? Mungkin sudah betul ya kalau kita melihat hanya kepada parameter mad atau panjang pendek dan sifat tadi ya, syiddah, rokhoa, tawasudnya dan gunnahnya tentunya. Akan tetapi di sini kalau kita melihat ke parameter makhraj atau tempat keluar hurufnya ya, makharijul huruf, kembali lagi tadi ke huruf za ya. Za. Iya. Mungkin bisa dicoba sekali lagi ya, Pak, tentang za. Za itu digigit, dijepit. Za. Za. Dicoba.
Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nafas. Ya. Itu karena masalah nafas kali ya. Jadi nasnya itu ya kan mungkin Iya. konsepnya sudah tahu ya. Iya. Nunnya itu tasdid kan. Jadi Iya. ditahan berapa, Pak? 3. Ya, ditahan 3 ya. Nunnya ditahan 3. Oke, mungkin karena masalah nafas tadi ya. Iya. Jadinya terburu-buru. Oke. Karena memang nggak apa-apa ya. Kita maklum karena memang yang kembali lagi ya, cara ketiga disambung semua ini sangat tidak direkomendasikan ya. Oke, seperti itu. Ada Iya. pertanyaan dulu untuk Pak Darda? Nggak ada kayaknya. Oke ya. Mungkin kita lanjut ke Pak Prianto. Silakan Bapak. Ini sambung semua. Ini yang atas Pak, yang satu. Bisa semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke Pak, sebentar ya. Untuk itu tadi yang wamingnya ini wamin atau waming? Ya wami ya. Wami. Ya. Jadi seolah-olah ada huruf eng, n sama g. Ya, seolah kita waming. Wami gitu ya. Ya, coba diulang lagi Pak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba sekali lagi Pak. Zunya ya. Qul a'udzu Jangan keluarnya du ya. Zu. Qul a'udzu birabbin nas. Yang contoh kedua, silakan. Menyambung basmalah dengan awal surat. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dengan awal surat ya. Jadinya Putus dulu ya. putus dulu di akhirnya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Pak. Sebentar ya. Untuk syah ya, wa min syarri. Syah. Syahnya itu jelas ya, Pak? Jangan wa min syah separuh. Syarri. Ya, dicoba lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, apa namanya? Basmalah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, sudah cukup baik ya Pak. Ketika transisinya nih ya, transisi yang terakhirnya. Dan juga nih, qulnya sudah baik. Kan dia punya tawasud ya. Di qul, jadi kita tekan dulu. Oke. Nah, ini Pak, akan dipersiapkan nafasnya. Wa min syarri Sya-nya Pak, sya, jangan sa ya. Wa min syarri Sya, ya, sya, shi, shu ya.
Wa ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ya, sama seperti peserta sebelumnya ya. Jadi ada terputus karena mungkin kendala nafas ya. Jadi itu mungkin kita maklumi ya, untuk kesempatan kali kita maklumi. Ya, akan tetapi insight-nya buat Pak Prianto tadi ya, ketika apa namanya sya ya, ketika melafalkan huruf sya ya, itu sya ini memiliki sifat ya, yang dinamakan tafasyi ya. Ini kita nggak apa namanya kita terlalu jauh sebetulnya menyinggung sifat, tapi nggak apa-apa ya. Tafasyi itu udaranya menyebar ya di seluruh rongga mulut. Dirasakan udaranya menyebar. Sya, sya. Kayak kita mau ngusir orang, ya, atau enggak mau, woi, gitu ya. Kalau mau menegur orang gitu ya. Kita mau menegur orang, gitu kan. Ya seperti itu, ya. Wamish syarli, ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya, Pak. Diperjelas lagi sya-nya. Mungkin ada materi lagi, Pak. Udah ya, Pak. Diajarkan ya kemarin. Ya, Thaib, karena mungkin mengingat durasi ya, sudah memasuki jam 5:25 ya, sudah mau setengah 6. Mungkin untuk materi pertemuan pertama kita cukupkan dulu ya Bapak-bapak sekalian ya, sampai di sini ya. Kalau Bapak-bapak punya teman atau kolega dan lain sebagainya yang ingin belajar Al-Qur'an, silakan ya. Silakan diajak ya, teman-temannya silakan diajak ya. Apa namanya, kita meluangkan waktu lah, kita bersama-sama meluangkan waktu untuk Al-Qur'an. Karena untuk belajar Al-Qur'an bukannya kita yang nggak ada waktu ya. Karena orang-orang kebanyakan berkeluh kesah gitu ya. Ah, saya mau belajar Al-Qur'an nih, tapi nggak ada waktu luang. Ini sebetulnya kalimat yang kurang tepat ya. Kalau kita boleh bilang adalah bukannya waktu luangnya yang nggak ada, tapi kitanya yang nggak mau ngeluangin waktu. Gitu ya, Bapak-bapak sekalian ya. Kitanya yang nggak mau meluangkan waktu. Waktu mah ada terus ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah. Mungkin Ana mau floor dulu ya, mau floor ke partisipan dulu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau cukup? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Pak Darda, Pak Abiu cukup? Dari Pak Darda atau Pak Ardi? Cukup ya? Sudah cukup, Ustaz. Oke, Thaib. Mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai sini saja ya. Intinya adalah seperti mana yang sudah statement yang saya sampaikan dari awal ya. Kita ini mesti konsisten. Belajar Al-Qur'an memang ini ngapain sih benerin isti'adzah sama basmalah kan? Jadi kita kan merasa ibarat kata bosan ya. Masa begini doang kita harus benerin gitu ya. Akan tetapi justru substansinya di sini. Substansinya di sini. Karena basmalah dan isti'adzah itu kalau sebetulnya kita baru mengkaji secara lugawi saja ya, secara bahasa saja bagaimana cara pelafalannya yang benar ya. Kita belum mengkaji maknanya, kita belum mengkaji apa namanya sifat-sifat yang deep-nya ya, yang lebih advance-nya ya, yang lebih dalam lagi ya. Kita hanya di permukaan saja mengkajinya ya. Mungkin sambil jalan juga insya Allah kita bisa apa namanya kita bisa mengkaji lebih dalam lagi ya seperti itu dengan contoh-contoh ayat yang lebih variatif. Tidak hanya isti'adzah dan basmalah. Kira-kira begitu ya Bapak-bapak sekalian ya. Mungkin terima kasih banyak ya atas partisipasi dan segala bentuk perhatiannya ya. Kami juga memohon kritik dan saran ya untuk kemajuan konteks pembelajaran daring kita ya, online kita ya. Karena memang baru apa namanya? Baru inilah ya, baru merintis gitulah Pak ya. Kita butuh apa support dan segala bentuk dukungannya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum ya. Mungkin apa namanya? Ya, kita bisa ditanyakan di grup ya. Baik ya, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadza wallahu taala alam bisawab. Wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair jazakumullahu khair pada teman-teman, silakan bisa di